teng Blitar tahu rabi duwe anak plus enggak diurus tanpa surat. Teng Malang nggih rabi terus bocahe terlantar niki ya tanpa surat. Teng Lumajang nggih rabi ya tanpa surat ijab kabul. Anak niki secara syar'i sah. Lek kula mbagi waris ora tak paringi kula dosa. Wong anake kok enggak diparingi, tapi lek kula paringi tanpa legalitas, mungkin kula digugat karo anak sing resmi masuk kula. Lah ngoten lho para rawuh ngerepotaken. Kalau resmi hakim bisa menjatuhkan. Tapi lek enggak resmi lah sapa sing iso menjatuhkan cerai? Sehingga orang niki uripe angel. Nikah dengan laki-laki lain nggak bisa karena suaminya belum menceraikan. Hidup normal juga nggak bisa karena sing lanang nggak belanjani. Megat ya ora, belanjani ya ora. Sementara yang bersangkutan ngajukan gugat ke pengadilan, pengadilan nggak bisa berbuat apa-apa karena nggak punya legalitas. Dari semua serba resmi niku mau mengke nyekolahne anak teng TK nggih enten kakane gampil. Kemudian ketika anak itu gede wayah daftar neng pabrik nopo-nopo daftar PNS nggih nggak terhalang karena punya resmi, punya legalitas ngoten lho. Ojo remeh nih ngoten niku ya. Dan ketika itu nggak dipenuhi ya angel-angel sakarepe dhewe. Apalagi legalitas nggak ada, plus nun sewu kelakuan ini ruwet. Ada pepatah dengan kitab nama Hikam Ibn Athaillah, man asraqat bidayatu asraqat nihayatu. Lek diwale wa man azlamat bidayatu azlamat nihayatu. Wong niku kalau dari awal awal padang sak terusé perjalanan sampai finish ke padang. Tapi lek wong iki awal remeng-remeng peteng ruwet sak terusé ya ruwet peteng. Jadi mengawali hidup padang dari awal itu penting. Napa Mas arep rabi wis diurus aktane sampun, sing kono sampun, berkas clear terus dilaksanakan. Karena berkas selesai beres semua, akhirnya pernikahan itu sah menurut syariat, sah menurut negara, pegang surat nikah. Dari surat nikah resmi, makin nyuwun sewu, daftar haji butuh surat nikah, daftar umroh butuh surat nikah, ngurus paspor butuh surat nikah dan seterusnya. Ketika punya anak bisa mengajukan akta kelahiran, masuk dalam KK resmi malih saturuse ejo rawuh ngoten. Diawali dari ngoten niku. Intinya patuhlah kepada pemerintah, ikuti aturan, selama itu mboten mungkar, selama itu bukan kebatilan. Rumus dari Quran, rumus dari sunnah jelas kok. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasulullah, taati pemerintah. Dan kategorinya la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Menurut Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak boleh mentaati sesama makhluk pemerintah kalau itu konteksnya melakukan maksiat membeo ojo diikuti, zina ojo diikuti, nyolong ojo diikuti, urusan KTP yo ikutono. Halo. Terus nek sepeda ning dalan nyimpang ngiwo yo ikutono, ben tertib sedaya. Ojo sak karepe dhewe. Para rawuh, sebagian kanca-kanca yang mengabaikan pemerintah, mengabaikan aturan sak karepe dhewe dengan anggapan iki lho duduk negara Islam, lha apa ditaati. Enggak perlu. Akhirnya nyuwun sewu, mereka arep haji kangelan karena enggak punya legalitas. Dan ketika mereka nggak punya legalitas terus tetap ngotot pengen haji, akhirnya pun terus dari jalur tikus ya
lewat belakang, nyogok sana nyogok sini, petugas Arab ya disogok. Di sini melanggar, di sana pun juga melanggar. Kalau di sini kau langgar alasannya pemerintah nggak Islam, nah yang mau sogok-sogok neng Saudi kono kan menurut kamu pemerintah Islam juga sana, tapi mau sogok-sogok juga. Jadi nabrak di sini juga nabrak di sana. Terus mungkin mereka kalau ada masalah, misalnya pun kecelakaan nopo-nopo, ditanya orang mana, orang Indonesia. Akhirnya yang kepodokan ngurus juga pemerintah Indonesia. Repotnya ngurus wong ngaku dari Indonesia tapi nggak punya legalitas data kependudukan Indonesia. Ini repot berorawuh. Masih memastikan dulu dia orang Indonesia apa bukan, terus mungkin sampai membeli tiket kepulangan dan segala macamnya. Teng mriki mboten gelem patuh pada pemerintah, bayar pajak mboten gelem, bayar nopo-nopo nggih mboten gelem. Ketika bermasalah di luar negeri juga nyun sewu ngerepoti dana negara juga. Niku lho sing maksud kula mboten fair. Jadi kontribusi pada negara mboten purun, tapi ketika punya problem juga nyun sewu negara yang harus keluar dana, keluar anggaran. Itu jenenge mboten fair. Cara pemerintah mutung wis kono urus-urusan dhewe, mati yo gak urus. Kalau tasih emut napa niku teroris-teroris yang berangkat dengan Suriah ya tentu tanpa legalitas. Akhirnya terus duko situasi nenopo terus ditangkap di Turki. Kira si Ibu Khofifah niku ibu-ibu juga, jumlahnya sekitar 150-an orang. Pada akhirnya negara Indonesia, pemerintah harus turun tangan juga ngurus itu, melobi di Turki supaya dibebaskan lalu dipulangkan. Niku habis sak pirang-pirang lah ngoten niku. Jadi mboten sae para rawuh napa mboten patuh pada pemerintah, mboten manut aturan pemerintah, repot-repot sakarepe dhewe juga merepotkan orang lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kula ketika ditanya ya napa kiai hukume haji ilegal, napa haji ilegal nih? Terus manasike kalau memang memenuhi syarat rukun mungkin sah, tapi ada beberapa yang diragukan kehalalannya. Kenapa? Pemerintah Saudi mengelola haji, zam-zam gratis, listrik ini gratis, ngecas HP gratis, keamanan segala macamnya. Nanti hari-hari tertentu ada bagi-bagi roti gratis dan segala macamnya. Semuanya itu dibiayai antara lain dari haji resmi yang bayar visa. Jadi haji resmi, umroh resmi kan ada visanya. Tuh kok nilainya berapa juta bang visa ini? 1,5. Oh saniki muda. Jadi orang di sana dapat pelayanan niku karena sudah bayar visa. Lah mereka yang resmi minum zam-zam ya sah, wis bayar visa. Menikmati berbagai fasilitas ya sah, wis bayar visa. Lagi perkorone ilegal, boten bayar visa, terus melok menikmati fasilitas. Opo nggak gosok ngeten. Enggak. Nah dari sisi itu yang jadi remeng-remeng para rawuh. Sementara Rasulullah SAW piyambak lek dawuh wong niku lek haji sangune halal terus ngucap labbaik Allahumma labbaik dipun jawab labbaik wa sa'daik. Tapi kalau haji budal sangune enggak jelas termasuk menikmati fasilitas, enggak melok bayar visa ya, terus ngucap labbaik Allahumma labbaik dipun jawab la labbaik wala sa'daik. Coro terjemah malang gak labbaik-labbaikan, zaduka haram, wong sangumu haram. Ini sekali lagi praktek-praktek kadang konco-konco merasa paling islami,
wis wani nentang negara wis pejuang mujahid paling syar'i. Tapi dibalik penampilan kayak paling syar'i, klaim paling syar'i, ternyata banyak juga syariat yang dia langgar. Ngoten niku. Sayyidina Umar dawuh, la islama illa bi jama'atin wala jama'ata illa bi imaratin wala imarata illa bi ta'atin. Islam mboten saged kuat kecuali membangun satu kekuatan persatuan. Nah, satu kekuatan persatuan itu bisa terwujud kalau ada pemerintah dalam bentuk negara sakuat-kuate persatuan, wadah persatuan. Kalau nggak sampai berbentuk imaroh, kalau sampai nggak sampai berbentuk negara pemerintah, tetap mboten efektif, tetap mboten kuat. NU niku gede, Muhammadiyah niku gede, tapi saya tetap kalah karo negara. Lah gitu. Sakuat-kuate NU, sakuat-kuate Muhammadiyah, lek moro-moro presiden kali pejabat menyatakan kami batalkan, nggih buyar para rawuh. Rohingya jumlahnya mungkin 1 juta lebih, tapi nggak punya negara nggih terombang-ambing. Dan ada ex Afghanistan ribuan menyebar ke luar negeri termasuk ke Indonesia. Mereka bingung pulang ke Afghanistan, nggak berani karena pemerintahnya Taliban. Di Indonesia belum diakui, hanya sebagai pengungsi mawon, dan sudah bertahun-tahun yang punya anak, punya istri, anaknya segede barang. Mereka mau ke Australia, Australia menutup pintu apa niku imigran niku, repot para wis ojo mengabaikan pemerintah. Jadi kekuatan umat Islam itu nyata terwujud kalau mereka punya negara, punya pemerintah efektif. Nah, pemerintah nggak ada artinya kalau nggak ada kepatuhan dari rakyatnya, kalau nggak ada ketaatan dari rakyatnya. Milo monggo para rawuh ojo sampai nikah siri barang, repot. Kula niku wong jenenge tiyang njaluk tulung kula tulungi. Napa niku enten lare terus bapake sedo, terus ibuke teng griya awalnya gak ada utang ojol, apa pinjol, nama kok ojol pinjol. Terus kali ibu dibantu pelan-pelan nyaur, selesai terus anaknya juga nyuwun dibantu sekolahi. Kulo saged nglebokaken teng SMA kulo, tapi ketika harus ngurus legalitas untuk mendapat ijazah butuh KTP segala macamnya, kayak kulo mboten iso lanopo. Kalau nggak ada KTP nggak bisa diurus niku legalitasipun. Nah, dia nggak bisa mendapat KTP karena nggak punya kakak dari pernikahan bapak dan ibunya. Jadi wenake rapi terus menudok tanpa repot-repot ngurus teng KUA, tapi dampaknya ke anak-anak mesakaken. Paham nggih? Tempo hari wonten lare itu kok terlantar teng sekitar alun-alun mriki, kalih ustazah sinten merkosono dibeto teng pondok, dipasrahaken kula ken ngopeni. Kula openi. Nah, kula sekolahaken sampai saged ngaji teng sanawiyah, giliran ngurus legalitas ijazah bermasalah. Ngoten. Akhirnya bocah niki keluar ucul ngantos sakniki teng pundi nggih duka. Ternyata pas tasik Tenggasek kula tanggelan bapakmu sapa, Nduk? Bapakmu neng ndi? Ternyata bapak ini ku ngendok kuatah. Teng Blitar tahu rabi duwe anak plus nggak diurus tanpa surat. Teng Malang nggih rabi terus bocahe terlantar niki ya tanpa surat. Teng Lumajang nggih rabi ya tanpa
surat itu merepotkan tiang kada. Monggo sedoyo nggak ada kesadaran napa patuhi aturan gitu. Itu tidak untuk menyengsarakan kita, untuk membuat semuanya tertib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, kasus yang sakniki lagi viral niku badhe dibantu juga sulit. Misalipun napa badhe gugat waris, kula disuni tulung bagi waris. Sapa ahli waris niki berdasar kakak yang ada. Pada ngono ana wong teko, kula nggih garwane Kiai, tapi siri niki nggih anake almarhum. Kula kan jadi sing keamanan bagi waris repot kula niki. Kalau yang ilegal niki kula bagai, terus anak sing resmi nggak terima gugat teng pengadilan, kula kena. Tapi niki sing ngaku garwane siri, anak juga sah secara siri syar'i. Setelah kula tahakkuk tabayyun, biyen sing ngakataken sinten Bu? Ki fulan. Coba kula hubungi misalnya Ki fulan, leres jenengan biyen tau ngakati nikah niki. Nggih. Memenuhi syarat mboten? Nggih, enten waline Kiai, enten saksine, enten mahari, ijab kabul. Anak niki secara syar'i sah. Lek kula bagi waris ora tak paringi, kula dosa. Wong anake kok enggak diparingi. Tapi lek kula paringi tanpa legalitas, mungkin kula digugat karo anak sing resmi, masuk kula. Lah ngoten lho para rawuh, ngerepotaken dalam berbagai hal. Nikah siri niku lek digantung kali suaminya, sulit cari solusi hukum. Nikah resmi digantung suaminya 3 bulan nggak dinafkahi atau ditempeleng, dipukul secara fisik, istri berhak mengajukan gugat teng pengadilan agama dan mendapat legalitas hukum. Hakim menerima orang ini dinyatakan cerai atau ngingi cerai, khulu, tapi statusnya jelas, sudah dibatalkan nikahnya oleh hakim. Lalu setelah idahnya habis, si perempuan itu bisa nikah lagi dengan orang lain. Nah, yang nikah siri tapi digantung, nun sewu, disambangi arang-arang, sekian bulan yang enggak dinafkahi, diceraikan tidak, dinafkahi secara normal juga tidak, ngajukan teng pengadilan nggak bisa karena nggak ada surat. Kalau resmi hakim bisa menjatuhkan, tapi lek nggak resmi lah sopo sing iso menjatuhkan cerai. Sehingga orang niki uripe angel, nikah dengan laki-laki lain nggak bisa karena suaminya belum menceraikan. Hidup normal juga nggak bisa karena sing lanang nggak belanjani, megat ya ora, belanjani ya ora. Sementara yang bersangkutan ngajukan gugat ke pengadilan, pengadilan nggak bisa berbuat apa-apa karena nggak punya legalitas. Lah besok ketika dua anak perawan, jeneng wong ideal misalnya anak ini dipondokaken terus pengen nikah kali tiang alim, bapak menolak menikahkan, nggak gelem jadi wali, ini repot malih. Puntalah monggo negara niki dipatuhi, aturane dituruti, ditaati, ojo mokong. Ngelek mokong nggih repot-repot sakarepe. Saken ora. Wis pokoknya sembarang-barang kudu padang lah.
man azlamat bidayatuh azlamat nihayatuh. Wong lek dari awal peteng ruwet sak teruse ya peteng ruwet salbut niku. Salbut. Tapi lek dari awal padang sak teruse nggih padang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Niku dadi kula suwun kebiasaan nikah-nikah siri bareng ojo dilakoni lah. Dan repotnya kadang sing ngelakoni malah ustad pisan. Sak ngalim-ngalime mubalik niku lek wani nikah siri mesti ana goroe. Lek goro ya ora kena dipercaya wong goro. Nggih. Tengene mbok sepuh ya mesti ngaku ora. Padahal ya iya. Mesti goroe. Terus mungkin nyun sewu rawan korupsi. Dia public figure. Dia jadi ustadz panutan, jadi pejabat panutan, wibawa, tapi diam-diam punya siri, punya istri siri, kok sir-siran? Kan mesti khawatir konangan tuh, takut sekali kalau konangan. Lah ketakutan dia konangan itu kadang dimanfaatkan oleh siri ini. Mas, aku njaluk duit 1 miliar, lek nggak diparingi aku bengok loh. Takut sekali dia kalau ketahuan orang banyak. Bojo resmi yang soro dari awal ikut membangun ekonomi. Mboten nate diwe duit lan-lalan kidik 1 juta, mboten nate. Tapi justru bojo sing remeng-remeng niku nggih saenake dhewe njaluk duit. Bojo sing resmi niku omahe kita sik biasa mawon. Bojo sing siri ngoten niku omahe wis nang perumahan elit. Krana ngoten niku aku bengok lho. Dan ketika bengok teng medsos nggih kacau bener para orang. Rawet pun kepercayaan publik langsung turun lah tiba-tiba kelakuannya ngono ta. Nah, sekali lagi ketika yang enggak resmi niku tokoh atau kiai atau ustad niku repot sangat para orang. Jadi wali santri sowan moro-moro anak yang nyantri kono dijaluk anakmu tak rabi ya. Sebagai murid nggak memenuhi piye, khawatir suul adab, malah ora barokah. Tapi di jaluk resmi nggih mboten purun. Krana lek konangan punya sepuh ya diamuk tenan. Walhasil akhirnya secara syar'i nggak dosa wis dinikahi, wis dinikahkan kali wali ini. Tapi statusnya nggak jelas. Ngoten niku di beberapa kabupaten tertentu teng Jawa Timur rodok marak ngoten niku. Pengasuh atau guse duwe rabi bojo pira tapi mboten resmi. Kula tahu agak banyak. Masalah sekian banyak nyun sewu punya ngoten niku wadule nggih teng griya. Wadule teng punya. Nyuwun solusi. Jadi akhirnya kula ngumun lah wong iki ketorone lurus-lurus tibake kok yo kaya padha. Sampun sakniki ngaji atos-atos para rawuh jamaah jamek monggo sembarang barang serba legal, serba resmi itu bentuk konkret dari kepatuhan kita kepada ulil amri. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum.